Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu kisah dari salah seorang narasumber. Dia mempunyai pengalaman. Jadi dia bersama teman-temannya waktu itu berjudi dan minum minuman keras di area pemakaman. Namun ternyata perbuatan mereka itu malah memancing amarah dari suatu makhluk. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Jadi kalau mau ngopi silahkan sambil ngopi, yang mau makan silahkan sambil makan. Dan bagi kalian yang masih bekerja, alangkah baiknya tunggu waktu santai kalian, supaya saat mendengarkan cerita dari channel Keramat Horor ini tidak mengganggu jam kerja kalian. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Ada sebuah desa di wilayah Jawa Barat. Desa tersebut mempunyai area pemakaman yang berbeda dengan area pemakaman di desa-desa yang lain. Area pemakaman di desa tersebut banyak bangunan permanennya. Bangunan permanennya bukan kuburannya, tapi kuburan tersebut dibuat di dalam sebuah bangunan atau mirip rumah kecil. Itu bukan kuburan seorang pahlawan ataupun kuburan keramat. Itu hanya kuburan orang biasa. Namun secara sosial, orang itu bisa dibilang orang kaya. Entah awal mulanya seperti apa. Namun kebiasaan itu sudah menjadi hal umum di desa tersebut. Ya, makam biasanya pun memang banyak. Tapi karena banyak bangunan permanen di area pemakaman itu, akhirnya area pemakaman banyak dimanfaatkan dengan hal-hal yang tidak baik. Seperti banyak pemuda yang sekedar berjudi di area pemakaman ataupun minum minuman keras di area pemakaman. Karena sering terjadi kejadian seperti itu, akhirnya warga menunjuk salah satu orang untuk menjaga area pemakaman tersebut. Penjaga makam itu sebut saja namanya Mbah Undang. Mbah Undang membuat bangunan permanen di gerbang masuk area pemakaman. Beliau tidur di area pemakaman itu. Semenjak Mbah Undang menjaga area pemakaman, tak ada lagi warga yang berani untuk berjudi atau minum minuman keras di area pemakaman. Karena Mbah Undang ini terkenal orang yang cukup galak. Dia tak segan-segan untuk memarahi pemuda yang berbuat tidak benar di area pemakaman. Bahkan pernah ada suatu kejadian. Ada pemuda yang nekat hendak minum-minum di area pemakaman. Dia kejar-kejar sambil bawa golok. Hingga akhirnya para pemuda itu trauma. Namun, pada tahun 1995, Mbah Undang meninggal dunia. Setelah Mbah Undang meninggal, tak ada yang berani atau melanjutkan untuk menjaga area pemakaman. Apalagi generasi mudanya. Mereka enggan harus menginap di area pemakaman. Akhirnya area pemakaman itu kembali seperti semula. Mulai ada yang berani kembali untuk berjudi, untuk minum minuman keras. Nah, pada 100 hari meninggalnya Mbah Undang, waktu itu ada 5 orang pemuda. Mereka berniat untuk berjudi di area pemakaman. Dari pukul 4:30 mereka sudah standby. Mereka menggelar lapak di salah satu kuburan yang ada bangunan permanennya. Sebut saja mereka namanya Wawan, Arif, Dede, Gilang, dan Budi. Yang bermain judi itu 4 orang. Wawan, Arif, Dede, dan Gilang. Sedangkan Budi, dia hanya menjadi pesuruh. Jadi kalau 4 orang ini ingin membeli rokok, minuman, nah Budi lah yang berangkat.
Dia hanya nonton orang 4 ini berjudi. Karena asik berjudi, mereka benar-benar lupa waktu. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam. Beberapa botol minuman keras sudah mereka habiskan. Bahkan dari bicaranya pun sudah ngelantur karena pengaruh dari alkohol itu. Budi waktu itu ingin rasanya pulang. Namun dia tak enak kalau misalnya pulang pasti kena marah oleh teman-temannya yang 4 ini. Teman-temannya yang 4 ini termasuk Wawan, Arif, Dede, dan Gilang. Mereka asik saja terus berjudi. Tak ada yang menang dari mereka. Karena saking asiknya, mereka tak sadar bahwa perilaku mereka itu mengundang sosok yang menyeramkan. Saat sedang asik berjudi, awalnya mereka mendengar ada suara burung malam. Namun terkesan benar-benar menyeramkan. Ditambah ada angin yang tiba-tiba menerpa mereka. Angin tersebut membuat badan mereka terasa dingin. Bulu kuduk mereka mulai berdiri. Namun karena pengaruh dari alkohol dan terlalu fokus berjudi, mereka tak menghiraukannya. Hanya Budi yang merasakan keadaan seperti berubah menjadi cukup menakutkan. Wan, udahan yuk, udah malam. Perasaanku mulai gak enak. Alah, udah Bud, diem aja temenin. Nyampe pagi pokoknya. Tenang. Kalau aku menang, kamu ditraktir deh. Lah, jangan ngayal kamu Wan. Yang menang pasti aku. Walah, kamu dari tadi kalah terus, Rip. Mereka terus saja berbicara seperti itu. Sedangkan Budi masih melihat sekeliling. Nah, tepat di area pemakaman itu, Bah Undang dimakamkan. Makamnya tepat berada di tengah-tengah area pemakaman, tidak jauh dari lapak mereka berjudi. Budi yang merasakan takut, dia mulai berdiri. Dia mencoba ingin mengusir rasa takutnya dengan berjalan berkeliling. Kamu kenapa, Bud? Ini mau ngeliling dulu biar gak takut. Alah, ini mending ini beli aja nih. Beli minuman lagi. Kurang nih, udah mau habis nih, tinggal 2 botol. Budi lalu berangkat. Dia berjalan kaki menuju tempat penjual minuman keras tersebut. Dari area pemakaman, rutenya memang bisa dibilang tidak terlalu jauh. Hanya 800 meter. Nah, setelah membeli minuman keras tersebut, dia lalu kembali ke area pemakaman. Saat masuk ke gerbang area pemakaman, di sebelah kanan itu adalah bangunan atau rumah yang dulu digunakan oleh Bah Undang. Dia seperti melihat ada bayangan putih yang duduk di balai kayu di teras rumah tersebut. Namun saat Budi melihat ke arah rumah itu, bayangan itu hilang. Budi mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Rasa tidak enaknya mulai tambah semakin menjadi. Dia terus saja berjalan hingga ke tempat teman-temannya. Diberikannya minuman tersebut. Udah, berhenti dulu, kita minum-minum dulu, ujar Wawan waktu itu. Mereka lalu meminum minuman keras itu. Karena sudah terlalu parah dengan efek alkoholnya, bicaranya mulai ngelantur. Mereka berhenti dulu main kartu. Budi yang waktu itu memang tidak minum. Dia hanya diam melihat tingkah laku teman-temannya yang seperti itu. Sambil melihat sekeliling. Tepat ketika matanya melihat ke arah kuburan almarhum Bah Undang, dia melihat ada sesosok bayangan putih yang berdiri menatap ke arah mereka. Astagfirullah. Kenapa Bud kamu Bud? Itu
Itu, itu apa kamu? Dah, gelagapan gitu. Arif lalu menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Budi. Mana nggak ada apa-apalah. Udah nih kamu gak minum malah mabok. Nih mending mabok sekalian. Gak usah takut sama hal gitu-gituan tuh. Bah undangnya udah dikubur. Jangan ngomong kayak gitu, Rip. Ntar kalau setannya nongol gimana? Alah, kita kan banyakan. Kepung aja, apa susahnya. Hus, jangan ngomong kayak gitu. Ucap Budi yang sempat marah kepada Arif. Nah, tak berapa lama, tiba-tiba angin kencang mulai menerpa mereka. Loh, kok ada angin? Angin tersebut seakan berputar di tempat mereka berdiri. Tak lama dari itu, lalu tercium bau kemenyan yang cukup menyengat. Mereka berlima langsung diam. Tuh kan, Rip, udah balik yuk, balik. Udah gak bener ini. Udah sih Bud, kamu kalau mau balik aja duluan, gak apa-apa. Biar kita berempat aja di sini. Ujar Wawan berbicara waktu itu. Ya udahlah kalau kayak gitu, aku mau pulang duluan aja. Budi berjalan meninggalkan mereka. Dan saat dia hendak sampai di gerbang, dia sempatkan dulu menoleh ke arah teman-temannya. Dan saat dia menoleh, tepat di dekat bangunan yang digunakan oleh keempat temannya tersebut, dia melihat ada sesosok pocong yang berdiri seperti menatap ke teman-temannya itu. Namun, teman-temannya seperti tidak bisa melihat sosok pocong tersebut. Budi diam waktu itu. Dia bingung. Dia ingin memberitahu teman-temannya. Tapi dia takut pocong tersebut jadi malah mengejar dirinya. Akhirnya, dia nekat untuk meninggalkan teman-temannya. Dan saat dia melewati gerbang pemakaman, tepat di tembok gerbang, ekor mata kirinya seperti melihat ada sesosok bayangan putih yang sedang bersender di tembok gapura tersebut. Budi diam. Dia lalu menoleh. Saat menoleh, terlihat dengan jelas wajah pocong yang sudah hitam, serta dari matanya yang terlihat melotot ke arah Budi. Astagfirullah, setan, setan, setan. Budi lalu berlari. Teman-temannya yang mendengar teriakan Budi hanya bisa melihat dari arah mereka berkumpul. Ya itu si Budi kenapa? Gak tahu, udah biarin lah. Anak penakut kayak gitu. Paling juga lihat kodok. Kaget paling dia mah. Udah lanjut aja dulu lah. Udah selesai ini kita lanjut lagi main. Gak enak, gua kalah soalnya. Ujar Gilang waktu itu menenangkan teman-temannya. Tak berapa lama, mereka mendengar ada suara orang menggeram. Kalian dengar gak? Dengar apaan? Itu kayak ada suara gerem. Apa ada anjing ya di sini? Ujar Dede yang waktu itu sambil melihat sekitar. Saat dia melihat ke arah samping bangunan, dia melihat ada sesosok pocong yang sedang menatap ke arah mereka berempat. Namun, dia tidak yakin bahwa penglihatannya itu benar. Wan. Apa? Itu di pinggir, coba lihat. Takut mata aku salah. Kenapa emang? Itu coba lihat di samping. Aku ngelihat kayak ada pocong. Masa iya sih pocong? Wawan ya waktu itu
melihat ke arah samping juga, dan saat dia menoleh tepat, pocong itu menatap ke arah mereka berempat. Sadar dengan apa yang dilihatnya, seakan efek alkohol yang mereka minum itu hilang. Aduh, pocong tersebut terus menatap mereka. Aduh, kabur. Gilang lari duluan. Walaupun kesadarannya pulih, tapi badannya masih terkena efek alkohol. Jadi mereka tidak bisa lari. Saat lari, mereka terjatuh mungkin karena lemas. Woi, tolong, setan. Sosok itu terus saja menatap mereka berempat. Dan tak berapa lama, sosok itu mulai melayang mendekat keempat pemuda tersebut. Hingga tak berapa lama, pocong itu meludahi keempat pemuda itu. Gilang diludahi tepat di dekat pipi kanannya. Sedangkan Dede waktu itu ketika diludahi, dia sempat menahan dengan tangan. Jadi tangan kirinya yang terkena ludah. Sedangkan Arif dan Wawan waktu itu diludahi tepat di dekat kening. Mereka berempat langsung menjerit-jerit. Katanya ketika diludahi itu rasanya panas. Mereka lalu berlari. Namun karena efek alkohol, beberapa kali mereka terjatuh. Mereka tak memperdulikan sosok pocong di belakangnya. Teriakan empat pemuda itu terus saja bergema di area pemakaman. Nah, sedangkan di tempat lain, Budi yang berlari bertemu dengan bapak-bapak yang sedang melaksanakan ronda malam. Budi lalu dipanggil oleh bapak-bapak tersebut karena terlihat wajahnya cukup ketakutan. Kamu kenapa? Itu pak, di makam ada pocong. Kamu ngapain di area pemakaman? Pak. Anu apa? Apa ya pak? Aduh, itu lagi ngumpul sama teman-teman. Kok ngumpul di area makam? Lah, kamu mabok-mabok ya di situ? Mana teman-teman kamu? Mereka masih di sana pak. Nanti dimakan pocong baru tahu rasa loh. Ih, pak, beneran pak, aku nggak bohong. Udah balik, udah malam kamu. Budi waktu itu langsung pulang ke rumahnya. Nah, keempat teman-temannya itu terus saja berlari sambil menahan rasa sakit di tempat yang diludahi oleh pocong tersebut. Rasa panas, perih, gatal, sakit, itu yang mereka rasakan. Hingga mereka akhirnya mulai mendekat ke arah rumah-rumah warga. Teriakan mereka akhirnya membangunkan para warga di sekitar. Para warga yang mendengar langsung keluar rumah. Melihat empat pemuda tersebut bertingkah aneh, mereka lalu menghampiri. Kenapa? Aduh pak, tolong pak, ada setan pak. Setan di mana? Itu di area makam pak. Lagian kalian ngapain di makam? Pak. Lah, mereka mencium ada bau alkohol dari mulut keempat pemuda tersebut. Kalian habis mabok-mabok di sana? Iya pak. Goblok, pantesan kalian diganggu setan. Para warga itu yang awalnya hendak menolong karena keempat pemuda tersebut habis minum minuman keras, akhirnya para warga meninggalkan mereka. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Keempat pemuda tersebut hanya diam di jalan. Mereka merasakan sakit di tempat yang diludahi oleh pocong itu. Hingga tak berapa lama, para ronda malam menghampiri keempat pemuda itu. Udah cepat pulang sana. Jangan diam di pinggir jalan gini. Aduh pak, tolong pak. Udah ayo diantar ke rumahnya. Akhirnya, keempat pemuda tersebut diantarnya ke rumah masing-masing. Esok harinya, warga mulai membicarakan peristiwa yang dialami oleh keempat pemuda itu. Keempat pemuda tersebut merasakan bekas dari ludah pocong itu. Membekas berwarna hitam, bahkan seperti luka bakar. Rasa panas, perih,
Itu yang mereka rasakan. Siang harinya, mereka berempat pergi ke dokter untuk memeriksakan luka mereka. Namun kata dokter, mereka baik-baik saja. Padahal jelas-jelas lukanya terlihat. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Mereka bingung harus seperti apa. Budi lalu menghampiri teman-temannya itu. Namun dia tidak bisa berbuat banyak. Karena dia tak tahu harus seperti apa. Akhirnya malam pun tiba. Keempat pemuda itu diam di rumah masing-masing. Mereka masih merasakan perih, panas, dan gatal di luka yang diludahi oleh pocong itu. Hingga pukul 10 malam saat mereka sudah tertidur. Waktu itu Wawan tidur di kamar depan. Jadi rumahnya Wawan itu ada 3 kamar. Satu diisi oleh adiknya, satu lagi diisi oleh kedua orang tuanya, dan kamar depan diisi oleh Wawan. Saat dia tidur, dia mencium ada bau kemenyan. Namun lama-kelamaan, bau kemenyan itu berubah menjadi bau busuk yang cukup menyengat. Dia mulai membuka mata karena terganggu dengan bau tersebut. Posisi kamar Wawan waktu itu dia gelapkan. Saat dia membuka mata, posisi kamar gelap. Hidungnya mencari sumber bau tersebut. Bau busuk itu seakan dekat dengan dirinya. Dan saat dia melihat ke bawah ranjang, tepat di bawah ranjangnya atau di samping ranjang, dia melihat ada sesosok pocong yang sedang tertidur dan melihat ke atas. Jadi saat posisi Wawan melihat ke bawah, dia langsung berhadap-hadapan dengan wajah pocong tersebut. Wawan langsung panik. Dia langsung melompat dari ranjangnya. Dia berlari ke arah pintu. Namun sialnya, pintu tersebut dikunci. Saking paniknya akhirnya dia tabrak pintu itu. Dia rasakan kepalanya langsung sakit. Apalagi kepala yang membentur daun pintu itu adalah kepala yang diludahi pocong yang ada luka seperti boroknya itu. Wawan langsung tergeletak. Dia merasakan kepalanya pusing. Matanya waktu itu terpejam, merasakan sakit. Dan saat dia sedang mengadu, dia mulai membuka mata kembali. Saat dia membuka mata, dia lihat pocong itu sudah berdiri tepat di sampingnya dengan tatapan mata yang melotot ke arah Wawan. Ditambah lagi, wajahnya sekarang terlihat menyeramkan. Wajahnya dipenuhi oleh borok. Benar-benar menakutkan. Wawan waktu itu ingin berteriak, tapi mulutnya seakan terkunci. Pingsan pun tidak. Dia seakan dipaksa melihat sosok yang menakutkan tersebut. Badannya kini benar-benar tidak bisa digerakkan. Dia terus saja menatap pocong itu. Entah sampai berapa lama. Hingga akhirnya pocong itu menghilang begitu saja. Namun Wawan masih terus saja melongo ke arah atas. Dia sadar saat ayahnya waktu itu mengetuk pintu. Dia mulai tersadar. Dan saat dia sadar, itu waktu sudah pagi hari. Jadi Wawan dalam kondisi seperti tanpa sadar, itu dari pukul 1 sampai pukul setengah 6 pagi. Dan teman-temannya yang lain pun mengalami hal yang sama seperti yang dialami Wawan, kecuali Budi. Menurut penuturannya, saat malam itu, Budi tidak bisa tertidur. Dia seakan gelisah. Beberapa kali dia keluar kamar untuk menonton televisi. Namun matanya tak kunjung juga ngantuk. Dia kembali ke kamar. Melihat tingkah anaknya yang seperti itu, bapaknya
lalu bertanya, "Kamu kenapa, Bud?" "Enggak, Pak, enggak kenapa-napa, cuman gak bisa tidur aja." "Ya udah tuh, kamu tuh kalau memang gak bisa tidur, mending ngaji atau sholat. Jangan malah bolak-balik kayak gitu." "Ah iya Pak, ini mau coba rebahan aja." "Ya udah itu mah terserah kamu." Akhirnya Budi rebahan di kasur. Waktu itu dia langsung matikan lampu kamar. Nah, tak berapa lama dia merebahkan diri di kasur, dia seperti mendengar ada suara orang mendehem. Awalnya dia pikir itu suara bapaknya. Namun, suara itu berulang dan kini seperti dekat dengan dirinya. Akhirnya dia menoleh ke pojok kamar. Saat dia melihat ke arah pojok, dia melihat ada sosok pocong yang sedang berdiri menatap Budi. Namun pocong itu terus saja melihat ke arah Budi. Budi waktu itu samar. Dia pikir itu adalah handuk yang dia gantung. Karena di posisi pojok itu berdekatan sekali dengan gantungan handuk yang biasa dia gantung di situ. Dia terus saja menatap ke arah sosok bayangan putih itu. Hingga akhirnya sosok putih itu mulai bergerak. Di situ Budi langsung sadar. "Astagfirullah, Bapak, 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 Bapak setan, Bapak, Bapak." Bapaknya yang waktu itu mendengar teriakan Budi langsung masuk ke kamar. Lampu langsung dinyalakan. Tampak Budi seperti orang sawan waktu itu. Budi, kenapa Bud? Bapak, 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 itu Pak, itu Pak, itu di pojok Pak, Pak. Istighfar, istighfar, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Eling, Bud, eling, eling. Budi waktu itu terus saja seperti itu. Nah, Ibu Budi yang dari kamar mendengar anaknya seperti itu, langsung menghampiri ke kamarnya. "Pak, kenapa Budi, Pak?" "Gak tahu, Bu. Ambil air, Bu, ambil air, Bu." Ibu Budi langsung mengambil air kan. "Ini, Pak. Bud, minum dulu, Bud, minum dulu." Budi lalu meminum air tersebut. "Udah, tenang, tenang, tenang. Kamu kenapa?" "Pak, aduh, astagfirullah, astagfirullah. Ada pocong, Pak. Mana gak ada apa-apa." "Itu di pojokan tadi ada pocong, Pak. Aduh, aku takut, Pak." "Kamu emang habis dari mana sih kemarin? Bapak dengar warga ngomong katanya Wawan, si Gilang, si Dede, sama si Arif habis digangguin pocong di makam. Kamu emang ikut-ikut?" "Oh iya Pak, Budi cuma nonton aja Pak. Sami beliin mereka makanan, minuman kayak gitu." Ya tetap aja kamu, ampun. "Ya sudah, nanti kamu besok temuin uang kamu ya." "Ya udah deh Pak. Udah sekarang kalau kamu takut, lampunya jangan dimatiin. Kalau enggak tidur sana di ruang tengah. Biar lebih tenang, kalau bisa kamu sholat dulu atau ngaji. Biar gak digangguin setan." "Iya Pak." Budi waktu itu langsung saja mengambil air wudhu. Dia langsung melaksanakan sholat malam. Nah, malam itu dia tidak diganggu lagi. Namun besoknya dia mendengar apa yang dialami oleh Wawan dan Gilang, Dede, termasuk Arif. Mereka mengalami hal yang sama. Siang harinya, Budi itu lalu pergi ke uaknya. Nah, uak ini adalah kakak dari ayahnya Budi. Bisa dibilang, uak Budi itu adalah orang yang paham tentang hal-hal seperti itu. Bahkan dia banyak dimintai tolong oleh warga sekitar untuk menangani hal-hal gaib. Sesampainya di rumah uaknya, sebut saja uaknya dengan nama Uak Cecep. Dia menceritakan apa yang dia alami dan awal mula teror tersebut. Uaknya hanya tersenyum. "Sudah, gini aja. Nih, kamu minum air ini, terus sisanya mandiin. Nah setelah itu
kamu pergi ke makam Mbah Undang. Kamu berdoa di sana, sekaligus bilang minta maaf. Terus gak bakal ngulangin kejadian itu lagi. Baik, Wak. Itu terus teman-teman aku gimana ya, Wak? Udah, nanti besok suruh kesini aja. Kalau bisa mah jangan besok. Nanti kamu pulang habis dari makam Mbak Undang tuh. Kamu udah mandi, kamu kasih tahu teman-temannya suruh kesini. Takutnya nanti malam mereka diganggu lagi loh. Baik, Wak. Ya udah, Budi langsung berangkat sekarang, Pak. Budi lalu pergi. Dia pergi dulu ke area pemakaman. Nah, sampainya di kuburan Mbah Undang, dia berdoa mendoakan Mbah Undang. Sekaligus di situ dia meminta maaf atas kelakuannya yang nongkrong beserta teman-temannya dan minum-minum berjudi di area pemakaman tersebut. Nah, setelah itu dia pulang ke rumah untuk mandi. Selesai mandi, dia langsung berangkat ke rumah teman-temannya. Dan saat dia sampai ke rumah Wawan, ternyata Wawan tak ada. Dia cari ke rumah Arif, Arif pun tidak ada. Dan saat dia ke rumah Dede, ternyata keempat teman-temannya itu sedang berkumpul di situ. Gimana? Itu lukanya udah pada sembuh belum? Wah, tambah parah, Bud. Dan saat lukanya dilihatkan ke Budi, luka itu seperti mulai bernanah. Bahkan seperti koreng yang basah. Kok bisa kayak gitu? Gak tahu. Aku bingung, takut kalau malam malah didatangin lagi pocong Mbak Undang. Gini, Waku bilang, tadi aku habis dari Waku. Aku ceritakan semuanya. Katanya, kalian suruh ke sana aja. Kalau sampai nanti malam nggak ke sana, kalian pasti diganggu lagi. Oh ya udah tuh, kita berangkat aja sekarang. Mumpung masih sore. Akhirnya mereka pun berangkat ke rumah uanya Budi. Nah, sesampainya di sana, mereka berempat diobati oleh uanya Budi itu. Mereka dimandikan dengan air bunga. Setelah itu, mereka harus seperti Budi, pergi ke area pemakaman dan mendoakan almarhum Mbah Undang. Dan mereka berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Mereka langsung pulang ke rumah. Malamnya, mereka memang tidak mengalami hal-hal yang aneh lagi. Dan anehnya, 2 hari setelah kejadian itu, luka yang diderita oleh keempat pemuda itu mulai kering. Hari ke-6-nya, luka itu sudah sembuh. Dan semenjak kejadian itu, warga pun memang mengingatkan kepada para pemuda atau warga yang lain, supaya area pemakaman itu tidak digunakan hal-hal yang tidak-tidak. Banyak pemuda yang waktu itu langsung kapok. Mereka bahkan tidak berani lagi untuk minum minuman keras, berjudi. Mereka menjauhi area pemakaman pada malam hari. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Dan bagi para penonton yang masih terus setia mengikuti channel Keramat Horor ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke, tetap ikuti cerita-cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.